Oke, sekarang kita bicara titik belok. Ya, ini bicara titik belok. Namanya aja udah belok, infeksi ya toh. Membelok berarti membelok dari, kalau ini bukan monoton naik atau turun, tapi kalau ini adalah dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau sebaliknya cekung ke atas ini ke cekung ke bawah. Sekarang perhatikan ini, sekarang lihat kurva ini dulu. Saya punya kurva ini. Kurva ini yang ini ya, ini kan cekungnya ke atas, ini namanya cekung ke atas, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ini cekung ke bawah. Maka ini titik belok. Ini cekung ke bawah, perhatikan ini. Nah, ya, ini cekung ke bawah. Sorry, ke bawah ke sini, ke bawah ini. Cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke atas. Maka ini namanya titik belok. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan titik belok itu? Untuk dapatkan titik belok, langkah pertama ini, Anda cari dulu turunan kedua. Ya. Cari turunan kedua. Turunan kedua sama dengan 0, maka X-nya ketemu. Isyarat yang pertama kalau saya tuliskan lagi di sini. Di yang pertama F double aksen X ini sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya. X-nya berapa? Nah, itu ya. Atau yang kedua, ini tidak diferensiabel. Maka ketemu juga X-nya berapa. Nah, ini baru calon. Jadi seperti ini. X sama dengan B yang memenuhi satu ini atau ini, itu baru calon. Calon titik belok. Namanya calon itu bisa lolos atau tidak. Calon presiden, calon pacar, calon ya toh. Gitu. Oh ini calon saya, calon ya toh. Masih bisa lanjut atau tidak? Sama. X sama dengan B itu saya katakan calon titik belok manakala F double aksen B-nya sama dengan 0. Atau yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah Fx itu tidak diferensiabel dua kali di X sama dengan B. Kalau dua-duanya memenuhi syarat, maka diuji. Disinilah mengujinya. Jadi di sini diuji. Ini saya turunkan dulu. Nah, ini diuji. Jadi ini di sini baru diuji. Apakah terjadi perubahan kecekungan, ya. Jadi kalau terjadi perubahan kecekungan, barulah itu kita katakan sebagai titik belok. Oke, sekarang saya punya contoh ini, ya. Contoh ini. Oke. Perhatikan contoh. Oke. Tapi dari sini aja. Nah, oke sekarang perhatikan nomor 1. Saya punya nomor 1. Nomor 1. Saya cari F aksen dulu. F aksen berapa? 3x kuadrat. Kemudian saya cari F double aksen X. Berapa? 6x. Oke, sekarang bisa nggak saya cari ini? Berarti apa ini? 6x sama dengan 0. Berarti ketemu X-nya sama dengan apa?
Berarti ini calon. Titik belok. Belok boleh, balik boleh. Nah, belok balik, bolak-balik enggak gitu. Nah, ini calon titik belok. Sekarang kita lihat. Saya buat gambar gini. Berarti ini 0. Di kanan ini positif apa negatif? Positif. Di sini negatif. Berarti di sini apa? Negatif itu cekung kemana? Masih ingat nggak? Negatif itu cekung kemana? Perhatikan. Kemarin kita ini. Ya, cekung kemana? Lihat. Cekung kemana? Cekung ke? Cekung ke? Lihat ini. Kalau F double aksen itu negatif, dia cekung ke bawah. Oke, jadi kalau gitu saya punya ini. Berarti ini cekung ke? Oke, ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Di sini ini cekung ke. Jadi di sini terjadi perubahan kecekungan, kita. Jadi sekarang kalau X-nya sama dengan 0, efek F0-nya berapa? Berapa? 0 dari sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu, jadi 0,0 ini adalah titik belok. Jadi nomor 2, perhatikan ya. Gini, nomor 2 itu gini. 2 ya. Nomor 2 F aksennya apa ya aksennya? 4x pangkat 3. Kemudian F double aksen X-nya X kuadrat itu ya. Nah, sekarang saya buat ini. Berarti ini apa? 12x kuadrat sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 0. Sahabat garis bilangan. Ini 0. Di sini positif. Di sini apa? Positif. Karena apa? Ini tanda kuadrat ini loh. Karena kan kalau tanda pangkatnya genap, maka dia tidak berubah kan? Nah, ini mana ini? Ini kemana ini? Nah, ke atas. Ini ke atas. Ini kemana? Nah, kalau dua-duanya ke atas berarti kan tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan kecekungan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau gitu saya punya ini X sama dengan 0, efeknya berapa? Berapa min? 1. Jadi kalau gitu 0,-1 ini bukan titik belok. Nah, gitu ya. Oke, jadi bukan titik belok. Saya kasih contoh lain. Contoh lain ya, yang agak berbeda ini. Nomor 3, perhatikan nomor 3. Kalau saya punya fx sama dengan x pangkat sepertiga, x pangkat sepertiga dikurangi 2. Maka turunan pertamanya, ini kan berarti sepertiga turun ya. X pangkat ya, min 2/3. Turunan dari min 2, 0. Nah, sekarang F double aksennya apa? Berarti ini sepertiga gitu ya. Ini turun lagi kan? Berarti min 2/3 X pangkat min? Iya, min 5/3. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Ini sama dengan min 2/9. Betul? Sekarang X pangkat minus, berarti X pangkat 5/3.
Karena pangkat minus turun jadi pangkat. Nah, sekarang ini. Kalau saya punya ini sama dengan 0, X-nya berapa? Min 2 dibagi bilangan akar mungkin nggak negatif 0. Mungkin nggak 0. Mungkin nggak 0. Mungkin kan? Tapi kan kalau di bawah berarti kan nggak mungkin 0. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat berarti ini tidak ada. X-nya tidak ada. Tidak ada X yang menyebabkan F double aksen X sama dengan 0. Ini artinya, kalau saya katakan, tidak ada X yang menyebabkan X double aksen X itu sama dengan 0. Itu. Nah, sekarang pertanyaan, perhatikan nih. Kalau saya punya seperti ini. Ya, seperti ini. Sekarang ini. Kalau ini tidak diferensiabel, berapa X-nya? Untuk X berapa agar F double aksen itu tidak diferensiabel? Artinya tidak terdefinisi. X berapa? X 0. Jadi X sama dengan 0. Kalau ini saya ganti dengan 0, berarti ini perhatikan ya, kalau ini saya ganti dengan 0 berarti min 2 9 kali 0. Berarti min 2 dibagi 0. Bagi 0 berapa? Iya, ini tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi. Maka dari itu X sama dengan 0. Ini menyebabkan F double aksen X itu tidak terdefinisi. Atau saya katakan F double aksen itu tidak diferensiabel. Nah, gitu ya. Tidak diferensiabel. Jadi, ini kalau gitu, ini adalah calon titik belok. Kok begitu? Perhatikan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, tadi kan atau. Nah, ini. Perhatikan ini. Ya. Bentar ya. Oke, jadi kemungkinan yang kedua adalah ini. Dia tidak diferensiabel. Ini kita pakai ini. Nah, tidak diferensiabel yang kita pakai. Jadi di sini kalau gitu kembali ke yang bawah ini. Jadi ini calon titik belok. Sekarang kita lihat ini aja. Sekarang kita lihat, kita buat garis bilangannya. Sahabat garis bilangan. Sini. Ini 0. Nah, perhatikan ini. Sekarang untuk nyoba di sini positif apa negatif? Di sebelah kanan 0 itu ambil 1 aja. Kalau saya ambil 1 X1, maka F double aksen 1 berapa ini? Berarti minus 2 dibagi 9. 1 pangkat 5/3. 1 pangkat 5/3 itu berapa? 1. Berarti min 2/9. Berarti di sini negatif. Di sini positif. Ya sudah. Berarti ini ke atas, ini ke bawah. Berarti kalau gitu ini terjadi perubahan kejagungan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya hitung Saya hitung. Kok ini 1 toh? Sorry. Betul ya? Ya. Sekarang kalau gitu untuk X sama dengan 0, maka F0-nya berapa? F0-nya di mana F0-nya? Ini F0-nya.
Nah, berarti minus 2. Jadi ini sama dengan minus 2. Jadi ini sama dengan minus 2. Jadi kalau gitu ini 0, minus 2 ini adalah titik. Oke. Belok.